Ketemu lagi dengan sesi unboxing. Nah, kali ini yang akan kita unboxing adalah semacam perpaduan antara hardware dan software. Hardware itu maksudnya adalah perangkat keras yang sudah kita biasa pakai, yaitu Al-Quran dalam bentuk buku atau dalam bahasa Arab disebut mushaf, dan software yang digunakan untuk mengekstrak bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Nah, sekarang yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah Al-Quran tapi berbentuk digital. Digitalnya software, hardwarenya ya mushaf Al-Quran itu sendiri. Bagaimana cara kerjanya akan kita lihat nanti setelah kita buka. Nah, sekarang kita lihat di sini ada semacam kardus ya. Kardus yang sangat kokoh sekali sebagai boxnya. Ini ada jingjingannya. Ini ada tulisan Holy Quran atau dalam bahasa Arabnya Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Terus di sini juga ada ornamen-ornamen khas nuansa-nuansa Persia atau nuansa-nuansa Timur Tengah. Terus di sini juga ada Al-Qari Teknologis ya. Ini produsennya kayaknya ini. Berbahasa Indonesia. Membantu mempercepat dan memahami Al-Quran serta terjemahnya. Dapat membaca ayat demi ayat dan terjemahnya juga. Terus di sini ada di bagian box samping ada petunjuk bahasa. Pertama ada tentunya bahasa Indonesia, terus kemudian Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, Malaysia, Spanyol, Turki, Urdu, Malayam atau India, Tamil, Persia, Azerbaijan, Kurdis, Bengali, terus Somalia, Rusia, Pashto, dari Kazakhstan dan Uzbekistan. Nah, jadi bahasa ini akan digunakan untuk mentranslate beberapa terjemahan dari Al-Quran yang ada di dalam alat ini atau hardware ini. Terus di sini berkapasitas 8 GB. Kayaknya yang 8 GB ini penanya ya. Terus di sini ada banyak ya fungsi-fungsinya. Nah, kita nggak akan bacakan satu-satu. Kita lihat aja nanti di dalam. Terus di pojok sisi sebelah kiri, tadi sisi sebelah kanan, ini sisi sebelah kiri ada semacam bonus ya, bonus tambahan, mungkin berbentuk kitab juga atau buku juga di dalam ini. Yang pertama adalah bisautil qaidatun nuraniyah. Ada ini kaidah nuraniyah with voice. Bisaut itu artinya dengan suara. Kaidah nuraniyah ini biasanya isinya kaidah-kaidah membaca Arab, baca Quran, baca Iqra lah ya, huruf-huruf dan lain sebagainya. Terus kemudian ada bisauti dalil haji wal umrah, dalil haji dan umroh. Ada lagi bisauti Sahihul Bukhari, ada Sahih Bukhari dengan voice ya, dengan suara. Terus yang berikutnya ada bisauti Hisnul Muslim dengan suara. Kirain Bukhari Muslim gitu. Jadi ini cuma Bukharinya aja, Muslimnya tidak disertakan karena mungkin memang cukuplah dengan hadis Bukhari saja. Terus kemudian ada Qamus Natik. Qamus Natik ini adalah dictionary untuk talking dictionary untuk ngomong. Kalau ngomong itu kan kita agak ribet kalau buka kamus satu-satu. Nah, Qamus Natik ini sudah berbentuk kalimat. Nanti akan kita lihat seperti apa dalamnya. Terus di sini ada petunjuk qori ya, pembaca Quran. Ada Sudes, Musyari, ada Basfar, Satiri, ada Ayub, ada Hutaifi, ada Juhaini. Banyak lagi dan lain-lain bisa kita pilih nanti di dalam. Sekarang momen yang paling spektakuler yaitu unboxing, yaitu kita buka. Tadi sebenarnya bungkusnya udah dibuka ya, bungkusnya. Nah, nggak apa-apa, kita unboxingnya dari sini aja. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena ini yang di unboxing Quran jadi harus Bismillah dulu. Nah, di sini ada
ditampilkan icon Al-Qur'anul Karim dengan ornamen besar. Jadi begitu ngebuka saya sudah wah gitu kan, subhanallah, masya Allah gitu. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah ini ada dua begini ya, open. Nah wow, kita bahas apanya dulu nih, kita bahas ininya dulu ya, yang ada plastiknya. Ini kita seneng buka-buka plastik ini semua. Ini ada kabel USB, tipenya tipe bukan yang micro USB itu ya, ini tipe lebih jadul lagi. Tapi memang rata-rata kalau untuk software hardware kayak gini, perangkat kayak gini, ini biasanya tipenya tipe seperti ini. Nggak ngerti juga kenapa harus begitu. Ini tipe USB, kabel USB. Terus kemudian ada headset juga digunakan untuk supaya nanti kalau misalkan kita ingin mendengarkan Quran tapi dengan kondisi yang tidak kondusif, terkadang kita butuh headset, karena tidak mungkin juga kita belajar Quran di samping kita mungkin ada orang sakit, ada orang tidur yang nanti akan menyebabkan mengganggu. Belajar Quran tapi mengganggu orang lain juga tidak baik juga ya kan, makanya dikasih sertakan headset. Orang lain tidak terganggu, kita pun bisa belajar. Mungkin bisa lebih konsentrasi dengan adanya headset ini, orang lain tidak bisa mengganggu kita. Ada orang nonton TV apa dan lain sebagainya, dengan headset kita akan fokus kepada bacaan Qurannya. Dan headsetnya kayaknya bisa diganti dengan headset lain seperti headphone yang lebih besar dan lain sebagainya. Ya terserah kita lah nanti apa yang mau, bassnya gede dan agak-agak bagus dikit, improve dikit, karena ini kan headset bawaan, kita juga nggak tahu suaranya seperti apa, belum kita cek karena baru datang barangnya. Terus kemudian chargernya kotak imut kecil lucu. Di sini ada tulisan desain di California ya, made in China. Terus ini nih kelihatan nggak? Nah ini berapa ampere, ini 1 ampere outputnya. Jadi kalau buat ngecas HP lama ini. Nah, ini buat apa? Ya buat ini aja, jangan ditukar-tukar. Tapi kalau charger HP ke sini mungkin agak jadi lebih cepat. Terus ini ada pulpen, pena, atau di sini disebut kolam. Kolam atau pena ini digunakan untuk membimbing atau guide ya, justru dia gurunya, si pulpen ini gurunya. Jadi kita tunjuk nanti dia akan berbicara sesuai dengan apa yang kita ingin tunjuk. Di sini ada tombol, beberapa tombol on off bunyi, terus ada tombol baca, ada tombol apa ini, banyak ya. Nanti akan kita coba satu-satu. Tombol volume. Nah, headsetnya di sini. Nah, ini lihat. Terus bagian sini charger. Al-Qari 2019. Al-Qari 2019. Baik, karena kalau kita nyalakan pun belum bisa diaplikasikan kalau tanpa buku, kita akan buka dulu bukunya satu persatu. Sini ada user guide atau user manual. Ada buku kecil ya, isinya fihras surah indeks, dalil mustakhdim, user manual, kemudian ad'iyatu yaumiyah, doa-doa sehari-hari. Doa-doa sehari-hari itu kok di sini ya. Coba lihat. Oh iya ya. Sini ada Al-Qur'an, ada bahasa, ada tafsir juga, ada volume. Ini semuanya adalah petunjuk manual. Terus user guide, di sini ada bagian kedua, cara mengoperasikan pena. Berarti bagian pertamanya mana nih? Petunjuk penggunaan pena. Di sini ada fungsi-fungsinya. Daily du'as atau ad'iyatu yaumiyah. Yaumiyah itu harian, sehari-hari. Before eating, terus kemudian after eating. Ad-du'a'u
qabla ta'am. Jadi doa sebelum makan. Ada sebelum makan, pasti ada setelah makan juga. Ad-du'a'u ba'dal adzan. Doa setelah azan. Kelihatan nggak tulisannya kecil-kecil? Bacanya juga agak-agak nggak kelihatan. Mudah-mudahan kameranya bagus ya. Nah, tuh lihat. Terus ad-du'a'u inda naum, doa ketika tidur. Maksudnya sebelum tidur. Kalau tidur kan nggak bisa ini ya, nggak bisa berdoa ya sebelum tidur. Terus bagian kedua, cara mengoperasikan pena. Ada dua. Cara mengoperasikan penanya ada dua tuh. Mematikan hasil rekaman. Oh iya, tapi beda-beda. Membaca kaidah nuraniyah, membaca buku haji dan umroh Sahih Bukhari dan lain sebagainya. Yang pasti ini adalah indeks Quran. Terus berikutnya kita dapat berapa buku nih? Ada beberapa buku, yang mana buku ini bisa diaplikasikan dengan pena yang tadi kita bahas. Nah, buku yang pertama adalah Bisauti Al-Qaidatun Nuraniyah. Dengan suara, saut itu suara. Kaidah Nuraniyah ini complete with Learn Arabic Guide, kemudian prayer guide, ada daily doa, ada selected surah of Quran. Ada belajar Arabic, ada tuntunan sholat, ada juga doa-doa harian, juga surat-surat pilihan dalam Al-Quran. Nah, ini dalamnya ada warnanya. Jadi belajar ikro'a, bata, tha, jaha, khoda, terus kemudian sampai roy, row, do, di, du, terus ada lagi a, i, au, terus ada lagi banyak ya. Syaraha, hadatha, tinggal dibaca. Nanti yang tidak punya ustadz atau tidak punya guru bimbingan, kalau misalkan sibuk dan lain sebagainya, kayak kita yang sudah beranjak berusia ini, sudah makin tua, tidak mungkin lagi sekolah madrasah, tidak mungkin sekolah TPA, tapi ingin belajar Quran. Nah, bisa dengan tunjuk-tunjuk, terus kemudian ini ustadznya berbentuk pena, namanya ustadz digital. Min nutfatin, terus kemudian ada sholat dan doa, ada bacaan-bacaan doa-doa sehari dan surat-surat pilihan dalam Al-Quran. Ini ada surat Rum, ada surat apa lagi nih? Ada surah Al-Balad, ada surat Al-Fajr. Ya, pilihan-pilihan dalam Al-Quran nanti kita bisa baca sendiri ya di sini. Buku yang kedua adalah Hisnul Muslim Bisaut with Voice. Di sini ada tulisan Bilughatil Arabiyah. Kelihatan nggak kameranya ya? Bilughatil Arabiyah ma'a tarjamatil Injlisiyah ma'a ad'ayati sautil Arabiyah. Apa maksudnya ini? Dengan bahasa Arab dibarengi dengan terjemah Al-Injlisiyah. Kok Injlisiyah ya? Harusnya Indonesia ini. Terjemah bahasa Inggris. Memang bahasa Inggris dah. Coba lihat. Enggak, bahasa Indonesia. Salah ketik kayaknya. Harusnya bukan Injlisiyah kayaknya. Nggak tahu apa salah ketik, apa sayanya yang nggak bisa memahami ini ya. Bahasa Inggris, doa-doa dengan saut, dengan suara voice bahasa Arab. Jadi sautnya bahasa Arab, terus nanti ada terjemahnya bahasa Indonesia. Dha' al-qalam ala hadhihi as-safhah liqira'atil kitab. Ini kelihatan kecil soalnya. Dha' al-qalam ala hadhihi as-safhah liqira'atil kitab. Taruh penanya di lembaran ini, di halaman ini untuk membaca buku. Berarti nanti seperti ini. Baca buku, ini Hisnul Muslim, ininya ditaruh dulu penanya, baru kita akan bisa membaca. Oke, nanti akan kita praktekkan. Yang pasti ada perintahnya seperti itu ya. Terus bisauti dalilul hajj wal umrah. Ada haji dan umroh
Di sini kita bisa lihat haji dan umroh dengan ritualnya, pembukaan, ihram dan miqat, kedatangan tawaf, saldi Safa dan Marwah, berakhirnya sa'i. Ini sa'i ya, harusnya sa'i. Terus ada gambar-gambar, ada miqat. Miqat itu mana saja, waktu atau tempat ya, tempat beranjak. Kalau mau umroh tuh bertolaknya dari mana gitu, itu disebut miqat. Niat talbiyah, ada baju ihramnya bisa kita lihat di sini. Terus kemudian Hajar Aswad juga apa yang kita baca prosedurnya di situ, nanti jangan sampai salah prosedur. Jam-jam juga, apa sih jam-jam itu, jangan sampai juga kita nggak ngerti juga jam-jam itu apa, terus ingin menikmatinya di mana, caranya bagaimana, tempatnya di mana, lokasinya kita harus tahu, dan di sini ada semuanya lengkap. Terus kemudian ada tinggal berapa? Tinggal 2. Ada bisauti Sahih Al-Bukhari dengan suara Al-Imam Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Coba lihat kameranya kok nggak pas. Nah ini pas. Lahir tahun 194 Hijriah dan wafat tahun 256 Hijriah. Jadi sekarang tahun 1440. Berarti ini 1300 tahun yang lalu kira-kira seperti itu. Wah, Sahih Bukhari. Jadi datang ke sini dengan mesin waktu. Maksudnya diabadikan dalam kitab atau dalam kertas. Di sini ada Sahih Bukhari dan tidak ada hadisnya, cuma halaman-halaman dan nomor-nomor saja karena hadisnya ada di sini. Jadi kalau kita ingin cari hadis di sini nggak ketemu. Di sini ada halaman-halaman saja. Contohnya misalkan nih nomor 80. Kelihatan nggak? Raf'u sauti fil masajid. Halaman nomor 80. Mengangkat suara di dalam masjid. Maksudnya jangan berisik ya kalau di masjid. 450 dan 451. Nanti kita akan tekan, terus kemudian nanti dia akan membaca. 80 ya, raf'u shaut fil masajid. Terus kemudian banyak ini. Ada lagi tuh di sini juga tentang sholat. Fadlu sholatil jamaah. Ini nomor 30. Terus fadlu sholatil fajr fil jamaah. Enggak ada fil ya. Fi jamaatin. Keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan sholat subuh jamaah. Terus kemudian wujubu sholatil jamaah, wajibnya sholat berjamaah. Al-kalamu idza uqimatis sholah, ngomong ketika sudah qomat. Nah, jadi ada nanti akan kita pakai pena seperti apa hadisnya ya, untuk kita cek sama-sama. Dan di sini di bawah buku ini ada tombol-tombol yang tadi saya bilang inilah hebatnya. Ini buku perangkat hardware, tapi bisa kita jadikan software, isi software dengan ini. Jadi kita tekan tombol ini nggak bisa, nggak play. Tapi dengan ini bisa kita play. Nah itulah penggabungan antara hardware dan software yang tadi dimaksudkan di depan bagian video awal tadi. Terus ada Qomus Natiq Talking Dictionary, Qomus untuk ngomong. Lah iya, Qomus untuk berbicara maksudnya. Jadi kalau kita butuh obrolan dan butuh pembicaraan tentang percakapan sehari-hari, transportasi, penginapan, makan, belanja, tourism, ya kan? Tempat-tempat menarik, jalan-jalan maksudnya, dan lain-lain, maka kita bisa menggunakan kamus ini. Ada bahasanya, kita orang mana? Arabic, maka kita English, French, kemudian Belanda, ada orang Turki, ada orang Indonesia. Nah, kita orang Indonesia, kliknya ke sini, nanti semua ini akan berbahasa Indonesia. Kalau kita orang Jepang, nanti semua ini akan jadi bahasa Jepang ketika berbicara dengan pena. Terus apa nanti tuh banyak ya, ada negara-negara lain. Terus di sini juga ada
Misalkan kita mau ngomong ini di sini dilarang masuk. Dilarang masuk tuh bahasa Arabnya apa sih gitu kan? Atau bahasa Arab ke Indonesianya apa sih? Di sini ada mamnu'ud dukhul. Mamnu' nggak boleh, dukhul masuk. Terus ada madkhul, ada makhraj, masuk, ada keluar, ada ighlaq, tutup, dan banyak yang lainnya. Nanti kita coba satu-satu. Ini Talking Dictionary. Terus kemudian ini yang paling utama dari aplikasi atau perangkat ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Ini mushaf Qur'annya, inilah yang harus kita pelajari kalau kita ingin benar-benar mendalami agama, ya belajar Al-Qur'an. Kalau tidak dari Al-Qur'an, dari mana kita belajar? Nah, Qur'annya sulit untuk dipelajari, sekarang jadi mudah dengan adanya seluruh perangkat-perangkat ini. Wow, Qur'annya mengkilap ya. Ini ada nyala-nyalanya dikit kalau kena sinar. Covernya ini mushaf berat banget nih Qur'annya, tidak seperti Qur'an mushaf biasa, karena ini menggunakan kertas khusus dengan kualitas yang khusus juga. Tebel, wanginya luar biasa wanginya. Unboxing tuh seperti ini ya, karena barang baru. Baik, di sini ada 3 warna, hijau, merah, dan hitam. Semua lafadz Allah berwarna merah, atau lafadz Rob yang menunjukkan Allah semua berwarna merah. Nah, ini ada di sini indeks saja. Awas jatuh. Indeks di belakang ya, biasa Quran 30 juz. Di sini ada juga qori'nya. Sebelah sini qori, siapa yang akan kita pilih. Ada volume, ada tafsir, ada voice recorder. Ada play, pause. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salahul Budair. Surat apa nih yang akan kita baca? Surat ini aja deh, tengah-tengah nih, juz 15. Apa ya juz 15 itu? Surat Yusuf. Surat Al-Kahfi aja deh. Wah. Udah langsung bunyi aja karena kesentuh. Mantap responsifnya nih. Suratnya belum ketemu. Nah, ini surat Al-Kahfi ya, supaya kita terlindung dari Dajjal.